Shalom saudara, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 2 April berjudul Role Model yang Dibutuhkan. Perkenankan saya membacakan Kejadian pasal 1 ayat 26 untuk mengantar kebenaran hari ini. Kejadian pasal 1 ayat 26 tertulis, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Saudara sekalian, harus dipahami bahwa menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah sebenarnya barulah sebuah rancangan dari Allah Tritunggal. Kata-kata yang digunakan untuk gambar dan rupa di dalam teks asli Alkitab bahasa Ibrani adalah Selem Demuth. Selem Demuth. Dua kata ini digabung tanpa kata penghubung. Tetapi kalau secara terpisah, Selem sering diartikan sebagai gambar. Selem sering diartikan sebagai gambar. Kata Selem hendak menunjuk gambar dalam arti bahwa komponen-komponen yang dimiliki Allah juga dimiliki manusia, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak. Sedangkan demuth artinya keserupaan atau kemiripan. Hal ini menunjuk kualitas dari pikiran, perasaan, kehendak tersebut. Kejadian pasal 1 ayat 26, ketika Tuhan berkata, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita," itu baru rancangan. Kemudian di ayat 27 tertulis, "Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya." Menurut gambar Allah, diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Di ayat ini Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Selem. Tidak ada kata keserupaan. Demuth. Adapun demuth adalah keserupaan yang menunjuk kepada kualitas atas komponen-komponennya, pikiran, perasaan, dan kehendak. Demuth adalah keserupaan yang menunjuk kepada kualitas atas komponen-komponennya, pikiran, perasaan, kehendak itu. Kata demuth, saudaraku, sebenarnya lebih menunjuk kepada kemiripan. Dalam bahasa Inggris, sering diterjemahkan vision, like, atau dari istilah Latin similitude. Similitude maksud saya. Atau similitude. Keserupaan dengan Allah yang dimiliki manusia itu sebenarnya tidak bersifat statis, tapi progresif. Dan manusia Adam ketika diciptakan harus mengembangkannya sendiri, keserupaan itu tentu dalam pimpinan Roh Allah. Kemiripan ini, demuth ini, mengalami proses perkembangan. Jadi yang diciptakan Allah pada mulanya atas manusia adalah segambarannya. Ya. Jadi kita harus memahami ini, saudaraku sekalian. Selemnya.
Yang diciptakan Allah pada mulanya manusia adalah segambarannya, yaitu yang memiliki komponen-komponen yang ada pada Allah, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak. Adapun kualitas komponen-komponen tersebut atau keserupaannya, demuth, menjadi tanggung jawab manusia. Ketika manusia dinyatakan jatuh dalam dosa, sehingga keberadaannya dinyatakan sudah tidak seperti yang Allah kehendaki, manusia kehilangan kemuliaan. Kehilangan di sini dalam bahasa aslinya, kalau dalam Roma 3:23 itu eustereo, yang artinya lack of, kekurangan. Jadi sampai kapanpun pikiran, perasaan, kehendak manusia tidak hilang. Selemnya tidak hilang. Demuthnya yang gagal dicapai sesuai dengan standar yang Allah kehendaki. Komponen-komponen yang dimiliki manusia, pikiran, perasaan, kehendak tidak hilang, tetapi komponen-komponen tersebut tidak pernah dapat lagi bisa mencapai kualitas seperti rupa, demuth Allah. Kata eustereo sebenarnya berarti kurang atau tidak mencapai. Hal ini sama dengan bahwa Adam belum menemukan gambar diri yang benar. Adam belum menemukan gambar diri yang ideal menurut Tuhan. Adam belum menemukan atau belum mencapai kemuliaan yang Allah kehendaki. Kemuliaan Allah yang Allah kehendaki. Kalau Adam sudah mencapai kemuliaan yang dimaksud, berarti Adam mampu memiliki moral seperti Allah. Sehingga Adam pasti bisa hidup dalam penurutan dan penghormatan yang pantas terhadap Allah. Ini juga berarti Adam menjadi corpus delicti. Jadi sosok manusia sempurna yang dikehendaki oleh Allah sehingga bisa membuktikan kesalahan Lucifer. Manusia sudah jatuh dalam dosa, artinya manusia gagal mencapai rancangan Allah. Tidak dinyatakan bahwa selem manusia rusak. Tidak dinyatakan bahwa selem atau gambar Allah hilang sama sekali, rusak sama sekali. Tetapi berkeadaan kurang kualitasnya, tidak seperti yang Allah kehendaki. Ini yang disebut kehilangan kemuliaan Allah. Dan keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus bertujuan untuk mengembalikan kemuliaan Allah yang hilang ini, atau yang kurang ini. Jadi kegagalan Adam mencapai keserupaan dengan Allah mengakibatkan keturunannya tidak lagi segambaran dengan Allah, tapi segambaran dengan Adam. Kejatuhan Adam dalam dosa, anak cucunya pun juga tidak mampu bisa segambaran dengan Allah, tapi segambaran dengan Adam. Kejadian 5 ayat yang ketiga. Adam melahirkan Set. Set yang dilahirkan itu dikatakan menurut rupa dan gambarnya, rupa gambar Adam, saudaraku. Kata rupa dan gambar dalam teks aslinya di Kejadian 5 ayat yang ketiga yang berbicara mengenai bahwa Set memiliki keadaan menurut rupa dan gambar Adam, itu Selem dan Demuth. Jadi keturunan Adam memiliki Selem, Demuthnya Adam, bukan Selem, Demuthnya Allah. Dengan demikian keturunan Adam tidak pernah melihat atau tidak pernah menemukan contoh dari gambar diri manusia yang benar dan ideal. Karena Adam sendiri yang tadinya diharapkan menjadi role model, tidak menjadi role model, tidak menjadi contoh teladan bagi anak cucu dan keturunannya. Oleh sebab itu dibutuhkan satu sosok yang dapat menjadi role model gambar diri yang benar. Dan Tuhan Yesuslah jawabannya. Kebenaran hari ini kiranya memberkati kita semua. Sola Gracia.